Guys, balik lagi sama gue di Sansan Media. Di video kali ini kita bakal bikin konten beda jurusan. Nah, kira-kira jurusan apa yang bakal kita bahas? Langsung aja kita ke videonya, guys. Oke, welcome Dela, Dinda Bevani. Halo, Apa kabar, Del? alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Baik-baik luar aja biasa. selama study from home. Mantap. Aku baru tahu deh namanya Dela Dinda Bevani. Kirain kan emang Dela De Bevani gitu. Ya, namanya juga kalau di kampus dipanggilnya Bevani. De Bevani. Lagi sibuk apa nih berarti deh? Sibuk selama pandemi ini ya kuliah aja sih, kuliah sama paling ngurusin organisasi Berarti kesibukannya online ya. Tapi online tuh lebih online. lebih sibuk atau lebih bisa agak senggang gitu lah dibanding offline? Agak senggang sih, soalnya Agak senggang ya. kalau di kampus kalau beneran saat offline itu tatap muka itu kan kalau kita waktu kosong biasanya kita disuruh lari gitu kan atau enggak olahraga fisik-fisik. Nah kan kalau di rumah kan menyesuaikan kitanya seperti apa kan. Iya, betul sekali. Nah, guys, jadi buat kalian yang belum tahu, Dela ini salah satu junior gue di SMA yang sekarang lanjutin kuliahnya di Poltekim. Kalian bisa lihat sendiri dari seragamnya. Dan di video kali ini, gue sama Dela bakal bikin konten beda jurusan. Jadi kita kayak sharing-sharing aja lah ya, Del. Ngobrol biasa, cerita-cerita gimana sih perkuliahan di Poltekim itu. Mungkin nanti kita bakal menjurus aja ke jurusannya Dela. Sebelum ke pertanyaannya, mungkin Dela boleh jelasin nih, apa sih Poltekim itu, terus tesnya tuh ada apa aja, tes masuknya, dan sistem perkuliahannya secara singkat tuh kayak gimana gitu. Oke. Poltekim atau Politeknik Imigrasi itu transformasi dari Akademi Imigrasi. Jadi dulu tuh namanya tuh Akademi Imigrasi, tapi sekarang berubah jadi Politeknik Imigrasi. Akademi Imigrasi itu dulu D3, nah sekarang Politeknik Imigrasi D4. Nah ini lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berstatus ikatan dinas di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ini Poltekim ini teman dekatnya Poltekim lah. Tes masuknya dari tahun ke tahun itu nggak berubah ya. Yang pertama tuh ada verifikasi dokumen dan ukur tinggi badan. Yang kedua tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar tuh ada 3, ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kepribadian. Terus yang ketiga ada tes kesehatan, yang keempat ada tes fisik, yang kelima ada tes psikotes dan wawancara psikotes, dan yang keenam tes pengamatan fisik dan keterampilan. Ada 6 tes jadinya. Tes bakatnya itu bisa nampilin apapun, mau bela diri, mau bermain alat musik, mau olahraga, itu bisa ditampilin gitu. Jadi aku nganggapnya sih tes bakat ini tes untuk menyombongkan diri gitu. Iya, Semakin banyak kamu banyak bakatnya, itu makin dilihat sama pengujinya gitu. Oh, ini orang keren nih, berbakat gitu. Bener-bener keren sih kalau ada tes kayak gitu. Dan kita juga bisa show up talent yang kita punya gitu kan. Iya. Poltekim tuh ada 4 jurusan. Yang pertama itu D3 keimigrasian, yang kedua D4 hukum keimigrasian, yang ketiga D4 administrasi keimigrasian, dan yang terakhir D4 manajemen teknologi keimigrasian. Nah, buat aku sendiri, aku di D4 manajemen teknologi keimigrasian. Di Poltekim itu memang apa ya, semacam kita nih dituntut untuk dekat satu sama lain gitu. Jadi enaknya sih gitu, karena kita asrama juga, mungkin 24 jam istilahnya ketemu senior, ketemu angkatan, jadinya ya bakal kenal sih. Jadi berjalannya waktu ya kenal-kenal juga sama mereka gitu. Jadi emang bondingnya kuat banget gitu ya, sesama angkatan dan senior juga. Oke lah guys, itu tadi ya sedikit intro lah dari Poltekim. Kalau misalkan kalian belum tahu Poltekim itu apa, terus tes masuknya, terus kehidupan di sana tuh kayak gimana, tadi insya Allah udah ngejawab. Oke, first question nih Del. Gimana sih rasanya kuliah di Poltekim nih, khususnya di jurusan Dela? Kayak overall apa sih yang bikin Dela senang di kuliah di situ, dan mungkin ada hal-hal yang bikin Dela ngeluh-ngeluh gitu lah, itu mungkin bisa diceritain lah. Oke. Rasanya kuliah di Poltekim itu seru dan menantang. Seru dan menantang, oke. Seru dan menantang. Serunya itu
Kenapa ya? Aku juga awalnya juga bingung gitu. Soalnya kan emang bener-bener kita nih sistem perkuliahannya sama kuliah-kuliah lain gitu. Maksudnya kayak universitas-universitas lain. Sama kita Heeh. kuliah belajar gitu. Cuman emang bedakannya emang kegiatannya. Iya. Kegiatannya bener-bener beda lah istilahnya, itu yang membuat seru dan menantangnya di situ. Mm-mm. Nah, yang paling enak juga di Poltekim ini juga kan apa-apa gratis ya. Aku dari daftar sampai sekarang itu nggak ngeluarin biaya apapun, bener-bener pure gratis lah Mm-mm. gitu. Kan kayak ngurangin beban orang tua juga. Iya. Terus dari Aceh sampai Papua itu ada temen aku satu angkatan. Jadi itu bener-bener kenal banget. Nah, kalau di prodi ini yang paling aku suka, aku juga ragu sih kenapa aku milih manajemen teknologi. Soalnya aku dengarnya teknologi ya. Aku soalnya suka banget yang berbau teknologi. Dan Eh, dan yang bener aja, bener ternyata di manajemen teknologi keimigrasian ini benar-benar berhubungan dengan teknologi. Jadi aku belajar kayak coding, pemrograman, website, itu wah luar biasa lah. Itu khususnya ya. Cuman kalau misalkan eh, umumnya di setiap prodi itu tetap belajar tentang keimigrasian, undang-undang mm-mm. keimigrasian, izin tinggal, visa, paspor, itu tetap belajar. Cuman di khususannya lebih ke teknologi kayak ngebuat game juga, belajar jaringan juga, ngedit video, ngedit foto, itu juga belajar di situ. Oke, nah jadi itu tadi guys ya sedikit bocoran dari Dela mengenai gimana sih kuliah di sana tuh. Ya pertama enaknya gratis dan juga menantang. Mungkin maksudnya di sini tuh kan lebih disiplin lagi, lebih tertib lagi, nggak Ya, kayak di kampus-kampus biasa. Tapi Dela belum betul. belum nyebutin keluh kesahnya nih tadi nih. Oh iya, kalau kesahnya ya, ya pasti ada sih. Aku juga mungkin bilang enggak, pasti ada. Iya. Saat kita nggak mood buat lari pun disuruh lari gitu. Itu Iya. sih biasanya itu tujuannya sih buat emang basic ya, jadi badan kita tuh ya sehat gitu kan, tujuannya baik sebenarnya, cuman kalau kita lagi nggak mood buat lari kan juga gimana gitu kan, Iya itu sih benar-benar. kesannya. Next question Del. Nah, tadi Oke. kan Dela udah sempat singgung-singgung dikit belajarnya tuh kayak belajar apa tadi imigrasi. Nah, di Poltekim sendiri itu khususnya di Dela tuh sebenarnya belajar imigrasi tuh belajarin tentang apa sih Del? Ya. Imigrasi tuh pasti yang orang-orang tahu tuh imigrasi pasti paspor, paspor, paspor gitu kan. Bener, bener. Pasti tentang paspor itu bener. Cuman selain paspor tuh kita juga belajar banyak hal seperti visa, Bisa. visa, terus izin tinggal orang asing nih yang mau ke Indonesia, terus pengawasan dan penindakan orang asing juga. Jadi kalau ada orang asing nih, itu tugas kita gitu. Tugas Hmm. kita untuk nge-profiling, ngefilter gitu nih, mana nih orang asing yang punya niatnya bener ke Indonesia atau gimana gitu kan. Jadi emang lebih luas gitu daripada yang biasa kita ngeh setiap harinya gitu. Gak cuma paspor tapi benar-benar berhubungan orang asing gitu. Next question lagi nih Del. Kebanyakan politeknik tuh kan banyak banget prakteknya ya. Nah, jadi di Iya, Poltekim tuh prakteknya sebanyak apa Del, dan biasanya kalau praktek tuh ngapain gitu loh? oke. Di Poltekim itu tiap tahun tuh selalu praktek. Kalau di tingkat 1 itu namanya PPL. Yang PPL. kedua itu tingkat 2 itu PKL, yang ketiga itu KKN. Hmm. Nah, biasanya untuk ketiganya ini kita prakteknya langsung ke unit pelaksananya di UPT keimigrasiannya, kayak di kantor imigrasi, rumah detensi keimigrasian, terus eh, kayak di perbatasan-batasan gitu, kanim-kanim kayak di Suta kan perbatasan bandara gitu kan, Iya. jadi ada pelabuhannya. Nah, itu kita belajarnya di sana gitu. Prakteknya sih kayak kita tuh tahu, oh cara cetak paspor tuh seperti ini, cara melayani orang-orang yang mau ngajuin paspor tuh kayak gini, kita belajar juga wawancara, biometrik kita belajar. Terus kalau mau orang asing kita juga bisa belajar bahasa. Istilahnya kita belajar bahasanya juga otodidak gitu. Kalau Iya. di aku kan biasanya di kantor imigrasi Bekasi ya. Nah, itu rata-rata kebanyakan orang-orang Cina gitu kan. Hmm. Nah, orang Cina kan juga bahasa Inggrisnya juga kurang ya. Jadi Iya. ya kita ngomongnya kayak pakai bahasa isyarat, sumpah kayak apa ya? Kan dia kayak mau biometrik nih, mereka mau biometrik, mau foto buat perpanjangan izin tinggal. Nah itu Hmm. biometrik aja kita pakai bahasa isyarat, tangan gitu, finger gitu kan, suruh masukin satu-satu, take foto. Mereka tuh take foto bilang,
depan sini. Jadi, karena emang mereka juga sulit bahasa Inggris, kita cuman bisa bahasa Inggris kan, kok aku nggak terlalu bisa bahasa Cina, bahkan bahasa Cina pun nggak terlalu kenal aku ya. Terus kadang juga kita mengawasi orang asing tuh, kayak kita dikasih waktu, dikasih apa ya, kayak semacam dikasih kesempatan untuk ikut nangkep orang asing yang izin tinggalnya, yang paspornya, pokoknya yang masuk Indonesia tuh ilegal. Iya. Nah, itu seru banget, kayak kebanyakan sih orang-orang dari negara Nigeria itu banyak banget. Nanti kita dari situ juga belajar nih, kenapa mereka ilegal nih, oh nggak ada paspornya ternyata, berarti emang ilegal, harus ditahan, harus dideportasi gitu. Serunya di situ sih, jadi bener-bener kalau prakteknya itu kayak kita tuh semacam polisi, tapi polisi untuk orang asing gitu. Iya, gila. Iya, kalau misalkan masih tingkat 1 tuh masih diberi kepercayaan hanya PPL ya. Jadi mereka tuh kayak bener-bener karena baru, mereka cuma bisa mengamati doang. Kayak Oh. pejabat-pejabat imigrasinya kayak wawancarain orang mau buat paspor, mereka cuma ngeliatin, terus nyatet. Terus stempel-stempel, mereka cuma bisa ngeliatin, belum bisa mulai stempel kan. Terus mereka juga lebih banyak ke teori juga sih, walaupun mereka di Kanim, di kantor imigrasi, mereka tetap kayak cuman ngeliatin aja, bener-bener memperhatikan apa yang perlu ditulis, mana yang bisa diimplementasikan nanti gitu. Kalau misalkan tingkat gue nih udah prakteknya kan, udah mulai naik tingkat, istilahnya udah ada pengalaman di tingkat Iya. 1, jadi mereka bisa diberi tanggung jawab untuk kayak misalkan nyetak paspor, kita tuh udah bisa diperbolehkan nyetak paspor, tapi dengan catatan didampingi oleh pejabat atau pegawai imigrasinya, kayak diliatin dulu kan. Terus kita udah boleh komunikasi langsung dengan orang-orang yang di sana gitu, kayak misalkan mau buat izin tinggal, paspor, itu kayak kita udah komunikasi langsung aja, udah boleh. Nah, KKN lagi. KKN ini kayak bener-bener udah kerja lah di sana gitu kan. Iya, Bener iya. kayak udah dipercaya gitu, karena udah teori udah mateng, praktek sebelumnya sudah pernah gitu kan, tinggal Iya, betul. diulang-ulang lagi aja tuh. Oke. Next question lagi, Del. Dari setiap orang kan milih jurusan tuh kadang memang mikir prospek kerjanya bakal kemana, dia setelah lulus di jurusan yang dia pilih tuh dia bisa kerja di mana. Nah, pertanyaannya, prospek kerja dari lulusan taruna-taruni Poltekim tuh seluas apa, Del? Bisa kemana aja gitu? Untuk prospek kerjanya, seluruh taruna dan taruni Poltekim itu ditempatkan di unit pelayanan teknis keimigrasian seluruh Indonesia. Jadi bener-bener dari Sabang sampai Merauke tuh bakal disebar gitu kan, dan itu Ya. apa ya, kayak dapet nota apa sih, semacam nota dinas baru. Kalau misalkan nanti aku nih udah lulus, nanti ditempatkan di Kanim mana, walaupun rumahku di Bekasi, bukan berarti aku dapetnya di Bekasi, siapa tahu aku Iya. dapetnya di Jawa mana, atau Sulawesi, Kalimantan gitu kan. Nggak pernah tahu Nah ya. jadi nggak pernah tahu, makanya jadi nah itu dia, sebelum tes makanya ditanya sama pejabat imigrasinya, kamu siap nggak ditempatkan di seluruh Indonesia. Kalau misalkan itu kan, nah, makanya dari itu walaupun kamu cewek ya, kalau emang ini kamu surat keputusan kamu di mana ya ikutin gitu. Tuh, nah selain di Kanim-Kanim atau UPT pelayanan teknis lain, ada di sebagai perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau atase keimigrasian gitu. Sekeimigrasian. Oke. Next question lagi, Del. Ini last sih. Tapi ini kayaknya bukan pertanyaan nih. Gue minta lu ngasih pesan lah buat adik-adik di luar sana, mungkin yang mau masuk Poltekim, dan tahun ini kan pasti buka pendaftaran juga. Nah, itu kayak Dela mau nyampein apa nih kira-kira yang bisa disiapin? Sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau Poltekim tahun ini 2021 akan pembukaan pada tanggal 9 sampai 30 April 2021. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar, itu pertama harus niat dulu, udah pasti niat dulu lah. Lihat Kalian dulu. mau kalian mau sekolah di mana, tapi saran aku ya, kalian jangan mematokkan atau mengharapkan lebih di satu kuliahan atau satu kampus gitu. Jadi kalian walaupun daftar Poltekim, kalian bisa daftar di universitas lain dulu gitu kan. Jadi
jangan menganggap Poltekim ini sebagai jodoh kalian atau benar-benar kalian kerja. Saranku kalian coba juga di universitas lain karena jodoh tuh kan nggak tahu di mana kan. Betul. Terus kedua, kalian apa ya kayak harus tahu lah Poltekim ini sekolah apa. Jujur aku pribadi nggak tahu Poltekim itu awalnya apa sih, imigrasi itu apa sih, nggak terkenal gitu kan. Aku mikir Iya. gitu kan, apa sih nggak terkenal, males gitu. Cuman kan makanya kalian kuasai dulu, oh, imigrasi itu seperti ini, oh menarik nih gini, oh ya udah kalian boleh ikuti. Terus ketiga, setelah kalian udah tahu juga apa namanya Poltekim itu apa, kalian juga harus minta restu juga. Percuma kalau misalnya kalian nggak direstuin. Aku awalnya juga sempet nggak direstuin kan karena emang takutnya, soalnya Poltekim ini semi militer kan, orang Iya. tua mana sih apalagi cewek kan, kayak Hmm. takut lah pasti kan. Nah kalian harus minta restu dulu. Aku kasih tahu sebelumnya nih, Poltekim tuh semi militer, bukan militer banget, bukan yang biasa-biasa banget gitu, jadi bener-bener di tengah-tengah gitu. Iya. Nah selanjutnya aku saranin kalian harus benar-benar rajin belajar sama olahraga. Hmm. Kalian bisa belajar tuh dari buku-buku CAT, CPNS tuh. Kalian bisa beli di toko-toko buku luar atau di internet kalian cari aja. Itu ada tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensi umum, dan tes kepribadian. Hmm. Itu ada. Untuk olahraga, aku saranin rajin-rajin lari. Rajin-rajin lari biar nguatin nafas kamu buat lari gitu. Nggak perlu lari yang kencang, tapi lari yang tahan lama gitu. Betul. Pokoknya sampai berapa kuatnya. Nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah. Yang penting kuat dulu, rajin-rajinin aja. Terus selain lari, kalian juga latihan push up, sit up. Selanjutnya kalian tuh harus optimis gitu. Karena kalian bener-bener harus yakin lah kalian tuh bisa gitu. Intinya itu aja kan, karena cuma 300 orang. Terlebih lagi 75 cewek, 225-nya cowok. Itu kayak kalian tuh 75, ini kan aku cewek ya, maksudnya 75 cewek di seluruh Indonesia, itu tuh kayak kalian wow. Keren banget, gila. Kalian harus ya optimis aja ya, walaupun bakal sakit hati, nanti kan kita nggak tahu ke depannya gimana ya, tetap semangat lah, itu intinya sih. Terus yang terakhir, jangan lupa apa ya, berdoa paling ya, berdoa lah. Berdoa itu udah setiap jalan terus berdoa sih. Setiap kali melakukan apapun tuh berdoa. Nah, pokoknya saranku nih ya, biasanya nih yang teman-teman yang udah misalkan lolos di tes 1 terus udah sombong gitu, jangan kalian tuh sembunyi-sembunyi aja tes kayak gini tuh, sumpah kayak udah diem aja gitu, kalau mau tes kayak gini diem aja. Iya. Diem-diem dulu aja ya. Iya, diem jangan sombong-sombong, sumpah jangan pokoknya diem dulu aja, kan kita ngalir kan, soalnya tesnya ini ada 6 loh, itu tuh gak main-main juga tesnya. Ya, yang penting dari diri kalian tuh yang pertama harus percaya diri. Terus juga kalian harus tahu potensi diri kalian, dan yang ketiga break your limit gitu. Kalau kalian udah percaya diri, udah tahu potensi diri, ya kalian harus bisa ngelewatin batas-batas dari diri kalian lah. Karena itu juga buat improve nanti dimanapun kalian berada gitu. Anjay, so keren banget gua. Bener tapi bener. Mungkin segitu aja sih, Del. Udah habis juga pertanyaannya. Gila, ilmunya ini informatif banget. Buat kalian yang misalkan mau tanya-tanya tentang Poltekim lebih dalam lagi, yang mungkin sekiranya pertanyaan kalian tuh belum terjawab di sini, nanti bisa komen aja, atau nanti gue kasih Instagramnya Dela, kalian bisa DM. Makasih banget, Del, udah mau datang ke sini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Semoga dilancarin terus lah kuliahnya sampai lulus. Yeay, ya makasih Kak, pasti. Tahun depan lulus, Kakak tahun ini lulus. Amin. Kabarin nanti kalau lulus ya, gue datang. Iya ampun, makasih loh. Jadi seneng deh dengarnya. Oke, see you next time, Del. Bye-bye. Bye.